Saat sebuah produk atau barang dibuat dan diciptakan untuk dijual belikan, pasti mereka memiliki identitas. Tapi, bagaimana jika identitas itu dicuri? Identitas itu bisa menjadi suatu harta karun yang berharga, jadi kita harus melindunginya dengan semaksimal mungkin. Halo, aku Giana Vivareda dan di sini aku akan menyampaikan kampanye identitas produkmu, harta karun berhargamu. Yang sering terjadi di lingkungan pengusaha adalah pemalsuan merek. Pemalsuannya bisa berupa produk atau layanan jasa yang meniru nama, logo, bahkan desain kemasan dari merek terkenal atau UMKM lokal, kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Sekilas, itu bukanlah masalah besar, tapi sebenarnya itu bisa merugikan pemilik merek asli dan juga bisa menipu para konsumen. Jadi, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif atas nama, logo, atau tanda yang digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pemilik brand merek dapat dilindungi di sini dan penjiplak juga bisa diproses dengan undang-undang ini. Terus, kasusnya ada nggak di dunia nyata? Ada. Ini contohnya. Misalnya, sebuah UMKM fashion lokal sudah membangun mereknya selama bertahun-tahun, tapi tiba-tiba muncul produk lain dengan logo dan nama yang sangat-sangat mirip, bahkan sengaja dibuat agar konsumen tertipu. Yang akibatnya, pembeli bingung, kualitas produk turun, dan reputasi merek asli ikut rusak. Kasus di atas, kita dapat menjabarkan beberapa perihal. Yang pertama, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran hak merek. Jenisnya, hak merek barang. Yang kedua, hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, karena pemilik merek kehilangan keuntungan dan juga hak eksklusif atas identitas usahanya. Yang ketiga, dampaknya, pemilik merek bisa rugi secara finansial, kepercayaan konsumen menurun, dan usaha yang sudah dibangun dengan susah payah jadi terancam. Cara untuk menyelesaikan konflik ini dapat diselesaikan dengan menghentikan pengedaran barang palsu dan melindungi merek yang sah. Dan juga seperti yang disebutkan di atas, undang-undang yang melindungi sang pemilik brand ada di Undang-Undang Perlindungan Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016. Kita lanjut ke dampak sosial dan budaya. Kalau pemalsuan merek dibiarkan, dampaknya bukan ke cuma satu orang nih. Ini bisa berdampak ke banyak orang, yang dimana akhirnya kreativitas seseorang itu mati. Pelaku usaha malas berinovasi, dan budaya menghargai karya perlahan hilang. Padahal, setiap merek adalah identitas, cerita, dan usaha kreatif yang dimana sudah seperti harta karun bagi sang pengusaha. Jadi setelah penjelasan di atas, kita sudah mencapai penutup nih. Jadi mulai hari ini, mari jadi bagian dari generasi kreatif yang menghargai karya, bukan meniru tanpa izin. Ingat, karya kecilmu punya nilai besar. Lindungi merekmu, hargai merek orang lain. Kata terakhir, kalau merek itu sudah seperti harta karun, maka akan banyak yang ingin mencurinya. Jadi, lindungi dengan baik. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan.